Kita tes kiprok ya. Ini pakai lampu nih. Dia terus kita apa namanya? Engkol ya. Kelihatan lampu di situ. Engkolnya juga nggak bener ini. Tuh, lampunya nggak nyala ya. Ya kan? Jalur-jalur kiproknya ini udah pada hitam ya. Ini bisa juga mengakibatkan nggak connect dia. Kita bersihkan semua jalur-jalurnya sampai ke spool. Terus akinya juga nggak ngisi kan, cuman berapa volt tadi, 0,3. Udah kita bersihkan, kita tes ya. Kita pakai lampu seperti ini, lampu taruh langsung di aki. Kita taruh di aki aja dia nggak hidup ya, memang nggak ada strumnya akinya, padahal kiprok baru katanya nih. Coba cek lagi, kita engkol nih. Engkolnya juga nyangkut nih. Coba ya. Gak ada pengisian. Oke. Aduh, bentar. Kita pakai jalur alternatif ya, dari lampu langsung ke aki. Pelan-pelan aja. Hidup. Duh. Nah ini kayaknya ada yang konslet ya. Kabel plusnya coba tak bongkar. Jadi langsung tak cek dari spool, cek kiprok lagi. Kalau nyala berarti kiproknya oke. Duh, susahnya ini. Memang bener ya. Nyala ya. Tuh, lampunya nyala. Nah, lampu nyala, oke. Kiprok oke. Oke, kita coba cek ini tadi ya. Ini kita lepas kabel starternya, kabel dinamo starter. Kayaknya ada indikasi, kita cek tadi dia konslet nih, makanya dia nggak mau nyala nih. Cuman kita coba dulu ya, kita tidak pakai dinamo starter. Kita pasang ini, pasang di mana tadi? Oke, kita pasang, kita nyalakan ya. Oke, ini ya, ini udah tak jumper, mau tak starter, tak pasang dinamonya. Begitu tak pasang, belum di starter sudah bunyi, sudah dinamonya nyala. Kayaknya bendiknya nih. Oke, coba kita tes untuk bendiknya, kita lepas. Nah oke ya, ini sudah nyala nih, dia mandiri sudah. Akinya masih belum ngisi karena ya itu kehabisan aki ini mungkin pas di jalan starternya nyala terus, nggak kerasa kayaknya. Nah ini sudah nyala ini. Tadi kenapa nggak dari awal tak jumper aja coba ya, akinya tak jumper, tak coba starter pakai dinamo start. Ternyata waktu tak jumper pakai aki motor lain, tak coba itu, tak apa namanya, tak satukan, kok dia langsung bunyi dinamonya, belum di tombol starter ya. Bisa jadi memang dari kiprok, apa namanya ini nih apa namanya ini, relay starter ini, atau di tombol starternya yang connect terus ya. Kita coba cek aja di situ nanti. Tapi kan ini tak lepas ini loh, padahal ini mungkin sudah di jumper di mana ini. Ini dilepas ini untuk switch, apa namanya, switch remnya dilepas. Makanya dia jumper di mana ya? Nggak kelihatan sih ada jumper starter dinamonya tanpa rem gitu. Kita lihatlah apa memang coba bendiknya ya, relay starter ini bendiknya namanya. Nah ini bendiknya langsung tak jumper, tak cek ya. Di sini bunyi langsung, dia langsung nyatu dia ya. Nah mungkin apa di sininya. Oh, bendinya tak copot, dia langsung nyambung tuh. Ya kan? Langsung nyambung. Coba diketok-ketok ya. Biasanya diketok-ketok gini langsung sembuh. Mana lagi? Tes lagi. Nah ini bendiknya habis diketok-ketok sembuh dia, nggak ada nyambung. Aman ini sudah. Ya, biasa diketok-ketok ini kotor di dalam ini. Ya, jadi berapa tarifnya ini? Sampai sebegitunya ya kan. Ini yang mahal ilmunya ini, nyari-nyari kabelnya ini. Tapi kalau ketemu penyakitnya seperti ini,
dianggap sepele ya. Oh ternyata bendinya ya udah berapa, 100.000 om. Lah kok mahal betul 100.000, cuman bendinya yang mati kan, tinggal tak ganti bendinya. Iya, terus ngeceknya gimana caranya? Ngeceknya kok tahu bendinya yang rusak gimana caranya? Ya kan, tahu dari mana kalau bendinya rusak kalau nggak dicek semuanya kelistrikannya. Nah itu sudah ilmunya yang mahal, bukan apa ya, instannya itu. Kok cuma bendinya yang rusak. Ilmunya mas bro yang mahal. Jadi berapa? 100 cukup nggak ya kira-kira? Nah ini udah oke kan ya, sudah nggak apa namanya, sudah nggak, tuh udah bagus tuh. Ini sudah diketok-ketok aja sembuh. Ayo coba, tahu dari mana kalau bendik diketok-ketok bisa sembuh? Padahal tadi dia lengket, ya kan? Di dalamnya selenoidnya lengket, ya toh? Kenapa bisa sembuh? Terus 100 gitu. Apa 150? Ya 150 ya. Ini ilmu ini. Nah kalau kita ketok-ketok gini kan tuh kayak dia sudah bebas. Kalau tadi nggak diketok dia nyatu, starter terus dia. Ini makanya kayak nggak terasa mungkin kalau dia lagi starter terus, atau akinya memang sudah ngedrop kan, jadi dibunyiin nggak mau bunyi. Semua Vario 110 ya. Aku dari awal nggak ngomong ini Vario 110. Jadi kalau mau ngecek ini motor mati total, jangan langsung businya di tes. Strumnya dulu dari kiprok, dari sepul ada, seadanya sepul ada, coba cek apanya namanya itu, pulsernya juga dicek juga pakai lampu tadi ya, pakai lampu. Tapi kalau pulser pakai lampu LED biar bisa ketahuan. Terus sudah dari sepul sudah ada, pulser ada, langsung ke kiproknya kita cek keluaran kiprok untuk ke aki, untuk menyuplai bahan apa namanya listriknya, untuk mengisi aki juga, untuk nyuplai semuanya. Kalau ada, nah baru ke mungkin ada konslet apa segala ya kan. Kalau itu ada, mungkin ada kabelnya yang kurang, nggak bisa apa namanya, ada yang putus di dalam kan, kita nggak tahu. Kabel plusnya terutama ya, terus kabel minnya juga yang ke body atau ke yang apa namanya ke aki ini dia karatan, dibersihkan semua. Ini makanya ini mahal apa namanya, biayanya mahal ya karena ilmunya itu. Coba kalau nggak pakai ilmu, mana tahu orang ini, ya kan, nggak tahu dia, pokoknya taunya mati, sekalinya hidup cuman itunya. Ya udah 10 tak tawar. Nolnya ngelundung 1 dong, nolnya ngelundung 1, bisanya ya. Yang bener aja, rugi dong kita. Oke, ini ada lanjutannya. Ternyata ini dua ini connect dia, ya kan, dua ini connect. Kok bisa dia? Gimana ya, ini dari CDI nya tuh, CDI nya konslet di dalam, tapi dia bisa hidup. Untuk relay starternya yang di dalam sana konslet, biasanya malah tambah lucu ya. Ini lucu kasusnya. Jadi biasanya CDI-nya itu ada relay untuk starternya, dia malah nggak mau connect. Jadi waktu di starter bunyi cek doang. Nah ini malah tambah connect terus dia. Jadi ini mahal punya ini untuk kelistrikannya ini. Oke, kita jumper aja ya. Kita jumper dari tombol starter aja langsung. Oke. Jadi kita putus yang di mana, yang ke CDI kita putus. Ini warna kuning merah ya. Kita langsung jumper dari aki langsung sini. Oke, semua udah dipasang nih ya. Akhirnya kita jumper ya. Kita buka baut kabel warna kuning strip hijau yang dari dinamo tombol starter. Kita buka dari tempatnya, terus kabel relay dari CDI ini, dua ini ya, yang kuning merah sama merah hitam ini kita putus juga. Yang kuning merah ke min, negatif min, yang merah hitam ke starter ya, ke
kuning hijau nih di sini. Nah, sudah itu, ini fungsinya untuk mengaliri arus positif ke bendi. Kemudian yang negatifnya dari aki. Jadi nanti begitu di starter ada arus positif masuk lewat sini, akan mengaktifkan bendi ini hingga starternya nyala. Nah, kenapa kok di jumper? Ya udah, ini seharusnya kalau dia nggak bisa starter baru kita jumper, karena memang dari CDI-nya yang nggak ada arusnya ya. Kenapa kok bisa kita starter ya? Gitulah untuk penjelasannya ya. Dari CDI itu ada relay starter lagi seperti bendi seperti ini tapi kecil ya, untuk pengaman aja. Dia mengeluarkan arus negatif, ini yang warna kuning merah ini mengeluarkan arus negatif. Begitu di starter masuk dulu ke CDI, dari CDI relaynya menyalakan relay untuk mengaliri arus negatif ke bendi ini. Nah, kalau positifnya sudah standby dia sebenarnya, makanya kita balik sekarang yang standby negatifnya, kemudian kita aliri arus positif dari tombol starter langsung. Jadi tombol starter nggak ke CDI lagi ya, nggak ke arah CDI lagi. Jadi CDI sudah kita matikan untuk tombol relaynya, tapi relaynya di dalam sana tetap nyala itu, karena kan kita tadi begitu akinya nyala langsung start. Ternyata tak kira bendinya, sekalinya ya dari CDI-nya yang error, relaynya nyambung terus di sana. Jadi ada arus positif negatif sudah langsung masuk di yang kecil ini, akhirnya memicu dari bendi ini untuk menyalakan dinamo starter ya. Paham lah gitulah ya. Kita coba nyalakan. Ini sudah kita jumper seperti itu. Untuk jumpernya ya gampang ya, langsung kita coba tes start. Nah tuh ya, nggak kuat tapi akinya bread. Oh, akinya ya. Jadi kita engkol aja. Nyala. Oke, nyala. Udah, dan nggak nggak konslet lagi. Tadi kan konslet ya. Udah, itunya aja dah. Thank you. Berapa? 100.000 lah. Jelas. Ilmunya yang mahal sama apanya tadi. Ngerjainnya juga ribet. Sambil ngecek kabel yang lain kan 100. Kalau sudah kabelnya aman, sudah ini aman selamanya insya Allah. Kalau nggak digigit tikus atau ada yang ngonslet azan.